Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada hari yang mulia ini, di hari Jumat, dan ini adalah hari Asyura ya. Kita sedang berpuasa. Adik-adik semua bisa hadir di sini. Alhamdulillah, ini adalah barokah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kaumnya Nabi Musa ya, setelah melihat kejadian besar ya, keajaiban besar, mereka bisa melihat bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya ya. Setelah mereka melewati ya peristiwa itu, baru saja ya mereka tiba-tiba melewati sekelompok orang yang sedang menyembah patung ya, menyembah anak sapi. Maka mereka bilang sama Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hei Musa, kami pengen juga punya Tuhan kayak begitu. Padahal dia baru selesai melihat keajaiban ya, bagaimana laut itu terbelah jadi jalan, kemudian menyelamatkan Nabi Musa dan bala tentaranya, termasuk mereka sendiri. Dan juga mereka melihat bagaimana Fir'aun dan seluruh pasukannya dan seluruh harta yang banyak itu tenggelam ke dalam laut ya. Jadi mereka lihat keajaiban tuh. Tapi ternyata keajaiban itu tidak cukup membuat iman mereka bertambah gitu ya adik sekalian ya. Nah, jadi tidak mesti ya kita itu melihat keajaiban dulu baru bertambah iman kita ya. Artinya apa? Kitalah yang harus berusaha, berupaya ya, dan minta pertolongan sama Allah dengan cara seperti ini ya. Menuntut ilmu agar Allah kemudian mensabatkan ya, menguatkan. Makanya kalau kita lihat dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Imran ya, itu warrasikhuna fil ilmi yaquluna ya, dan orang-orang yang rasikh ya. Minta sama Abi, ada Abi di dalam ya. Sama Mbak dulu. Nonton film dulu Umi, materinya ada di sini soalnya. Iya kan tadi sudah. Coba Dedek buka ya, kita buka dulu. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab ya. Jadi kalau dilihat di ayat ke-7 ya sekalian, di surah Al-Imran ini surah tentang sabat ya. Surah tentang keteguhan. Di situ ciri-ciri orang berilmu itu apa ya? Warrasikhuna fil ilmi, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berkata yaquluna amanna. Nah, kemudian kullun min indi rabbina ya. Semua yang mereka punya itu adalah dari Allah. Setelah itu mereka doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ya. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan ya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah Engkau selewengkan ya ilmu yang sudah diberikan oleh Allah ya. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan turunkanlah kepada kami ya segala bentuk kasih sayangmu ya Allah, innaka antal wahhab, karena Engkau sungguhnya maha pemberi ya. Nah, jadi ini adalah bentuk bagaimana orang-orang yang berilmu itu takut tergelincir, karena tadi kalau kita lihat kaumnya Nabi Musa yang di hari ini kita rayakan itu, mereka sudah punya ilmu, mereka melihat bahkan keajaiban ya, mukjizat yang sangat besar dari kenabian risalah Nabi Musa. Tapi tidak cukup untuk mengokohkan keimanan mereka gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga itulah kenapa kita diusahakan bermajelis seperti ini. Nah, insya Allah Ustazah kemarin sudah janji ya, kita membahas kisah-kisah dalam Al-Quran. Kemarin sudah dibahas di pertemuan pertama, kenapa sih kisah itu, tujuannya untuk apa kisah-kisah dalam Al-Quran. Bahkan sepertiga Quran itu adalah isinya kisah-kisah ya. Dan banyak bahkan kisah-kisah itu diulang, yang sebenarnya bukan pengulangan, tapi semuanya Allah kisahkan kisah yang sama di tempat yang berbeda ya, di ayat yang berbeda atau di surah yang berbeda.
tujuannya berbeda juga ya. Nanti bisa kita tadaburi pelan-pelan. Nah, karena itu adik sekalian, kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana Adam itu diciptakan dari apa ya, kita sudah bercerita. Sekarang hari ini Ustazah mau memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya dalam surah Al-Baqarah, surah permulaan tentang pertama kejadian kita. Sekarang saya tanya nih, ada enggak yang pernah ingat dulu pernah berdoa minta ibu siapa, bapak siapa terus lahir ke dunia? Ada enggak di sini? Hah? Ada enggak sekarang? Ingat enggak waktu masa kecil 1 tahun ngapain aja, ingat? Hah? Ada yang 1 tahun ingat ngapain? Ini dari bayi di bawah ini, keliko, masya Allah udah besar ya. Mbak ya nggak ingat ya? Nah, jadi kita nggak ada yang ingat, kita nggak ada yang minta, ya. Nah, setelah kita mukallaf, setelah kita memahami ilmu, kita sudah bisa membedakan yang benar yang salah, maka kita punya kewajiban mencari ilmu supaya kita tahu, ya. Kita dari mana sebenarnya, gitu ya. Kayak hari ini sebenarnya, kayak hari ini. Kenapa hari ini orang Indonesia terutama sangat mempopulerkan yang namanya kulit harus putih. Padahal kalau mau lihat kulit sehat kita lihat seperti ini. Kayak Ustazah nih perlu lihat dalam lengannya ini. Ini adalah ukuran kulit sehatnya Ustazah. Kalau kulit ini berbeda sama kulit ini, misal kan yang sekarang yang jadi kehebohan itu apa? Wajah pengen putih. Lihat dulu lengannya putih nggak seperti wajahnya. Kalau nanti wajahnya lebih putih daripada lengannya bahaya, bisa jadi kulitnya akan rusak. Bahkan ternyata kulit yang coklat-coklat itu, kulit yang itu bersyukur karena ketahanan terhadap sinar matahari lebih kuat dibanding kulitnya yang putih. Makanya jarang orang di daerah tropis kulitnya putih. Apalagi kalau di Sudan, di Afrika sana hitam-hitam semua karena matahari terik. Sementara kita mau wajahnya kayak orang-orang Eropa, beda gitu ya. Itu contoh kenapa nggak pede. Bahkan ternyata ada sebuah survei 84% perempuan Indonesia merasa tidak cantik. Kalian kah di dalamnya? Sudah takut kalau diantaranya kalian. Kenapa ini masih terjadi? Bisa jadi karena nggak tahu dia ini asalnya dari mana, hakikat kehidupannya itu dari mana asal mulanya dia. Kalaupun tahu, oh ya tahu kita dari Nabi Adam kok, bukan dari kera. Cuman kita doang. Tapi nggak didalamin. Karena kita bisa tahu diri kita ini sumbernya dari mana. Misalnya, kok kita ada di sini? Kok kita bisa begini? Oh iya karena ibu kita begini, ayah kita begini, jelas. Ya. Sumber kita jelas. Kita kan perlu kejelasan sumber. Termasuk kita juga harus tahu kita dari mana berasal. Makanya kemudian Al-Baqarah ini menjadi surah bidayah, surah awalan tentang hakikat kejadian kita. Karena kalau orang nggak tahu hakikat kejadiannya, apa tujuan dia dihidupkan, akhirnya apa? Yang paling dia perhatikan fisiknya saja, ya kan? Ya enggak? Itu 84% orang Indonesia merasa tidak cantik. Itu merupakan isyarat bahwa banyak orang yang tidak tahu hakikat dirinya, sampai nggak bersyukur, ya. Ya Allah, Ustaz sudah bisa ulang-ulang kemarinnya. Kalau dasar dapat jodoh itu adalah cantik, banyak orang sudah nggak dapat jodoh istilahnya. Tapi bukan itu, kecantikan itu dibuat Allah relatif. Jodoh itu sudah diatur sama Allah. Bahkan kita sering bilang, kenapa kau mau sama dia ya? Padahal perasaan dia yang lebih menarik dan cantik. Nah gitu kan? Ya karena memang jodoh itu gak bisa diatur-atur ya. Bahkan ada orang sudah pernah nawarin itu yang mau sama yang ini kan. Enggak, saya malah takut kok terlalu cantik, nanti jadi fitnah ya. Nanti kalau saya keluar bisa banyak datang laki-laki ke rumah saya, bahaya nanti. Gitu, ada juga yang ternyata takut punya pasangan terlalu cantik gitu ya. Nah itu jadi kalau ukurannya itu. Nah kita mulai ya dari sekalian. Tadi Ustazah bahas sedikit ya biar masuk di yang terjadi hari-hari ini ya. Itu kaget juga, kirain 84% wanita Indonesia merasa dirinya cantik, ternyata tidak cantik. Makanya hari ini korban skincare banyak, ya enggak? Kamu lihat kan di TikTok ya, wajahnya hitam, memerah apa segala. Ustazah pernah ada teman dekat Ustazah itu juga.
Ustazah kaget kemarin. Mbak kena penyakit apa? Mamuda salah pakai salah pakai pelembab. Astagfirullah, hitam. Kaget Ustazah, kira ada penyakit apa gitu kah? Hitam, wajahnya hitam. Ya Allah, terbakar kayak gosong tuh Mbak. Allah, itu teman sendiri. Bercadar dia. Maksudnya tuh itu tadi, ya mungkin juga tujuannya pengen cantikkan diri depan suami, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi kita perlu berhati-hati adik sekalian ya. Nah, saya lanjut ya, di sini kita bisa buka di surah Al-Baqarah ayat 30. Umi tahu nih kalian pada lelah, pada capek, pada ngantuk, pada apalagi yang habis sekolah ya. Tapi nggak apa-apa, yang sekolah boleh senderan ya. Apalagi puasa ya. Nah, kita buka ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau kata id dalam Al-Qur'an itu berarti sebuah peristiwa itu besar. Sebuah peristiwa itu dahsyat. Peristiwa itu agung ya. Makanya sini wa idz qala rabbuka. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Ya. Apa firmannya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah, pengganti. Kemarin sudah kita bahas ya. Khalifah itu pertama maknanya menggantikan ya. Artinya sebelumnya ada makhluk yang pernah tinggal di bumi ya, dan beberapa para ahli tafsir mengatakan memang iya, mereka adalah bangsa jin yang kemudian mereka adalah tadinya orang yang taat, tapi setelah diberikan amanah oleh Allah mereka ternyata berkhianat dan mereka diusir oleh malaikat ya. Nah, jadi itu makna pertama bermakna khalifah. Yang kedua, makna kedua khalifah artinya setiap kita ini menggantikan yang lain gitu ya. Artinya maknanya kita sekarang ada ini karena kita menggantikan orang yang sudah meninggal dunia sebelum kita. Kita juga harus paham bahwa kita juga suatu saat akan digantikan oleh orang lain. Artinya makna dalam kandungan makna khalifah di sini artinya kita ini fana, kita nggak selamanya di sini ya. Nah, kemudian para malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima ya. Malaikat berkata, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Nah, jadi inilah kekhawatiran, ketakutan malaikat. Alasannya ya bukan karena apa-apa, karena takut ada lagi yang buat kerusakan. Berarti makna yang pertama adalah memang dulu jin itu pertama merusak, sifatnya merusak, apa saja dirusak. Yang kedua, kalau sudah pandai merusak ya, menganggap enteng pengerusakan, maka akan terjadi tahap kedua, yaitu apa? Pembunuhan, pertumpahan darah ya. Sekarang apakah orang itu langsung bunuh orang lain? Enggak, ya kan? Jadi awalnya apa dulu? Jengkel dulu, ya enggak? Marah dulu, dendam dulu, hasad dulu, ya enggak? Enggak ada orang, kecuali orang gila ya. Orang gila yang langsung bunuh kecuali. Tapi kalau orang sampai membunuh, itu ada proses yang panjang sebelumnya. Ya. Baik dia langsung baik ke dia langsung ataupun dia sebelumnya juga maksudnya jadi korban pengerusakan dari orang lain sehingga jiwanya penuh amarah, sehingga dia gampang emosi dan sebagainya, tidak stabil jiwanya, akhirnya membunuh. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama, qalu, yang ditakutkan adalah pengerusakan. Makanya kemudian malaikat menggambarkan, ya Allah, cukuplah kami ini sudah. Ngapain buat makhluk yang lain? Nahnu kami ini nusabbihuka, selalu memujimu ya Allah, wa nuqaddisulak, dan mensucikanmu ya Allah. Nah, tapi apa jawaban Allah? Qala, Allah menjawab, inni a'lamu, aku adalah Allah yang lebih tahu, mala ta'lamun, dari apa yang kamu ketahui oleh malaikat. Kenapa? Karena malaikat hanyalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada beberapa pelajaran adik sekalian. Yang pertama, pendapat para ulama, apakah ini berarti Allah, jadi gini, Allah Subhanahu wa ta'ala bermusyawarah kepada malaikat. Apakah karena Allah kurang ilmunya? Tidak. Di ayat ini Allah menggambarkan tentang tentang bahwasanya
pentingnya kita itu bisa bekerja sama dan bermusyawarah. Kalau Allah saja yang sudah mengetahui segala yang terjadi di muka bumi ini, untuk penciptaan kita manusia, ya, Allah meminta pendapatnya malaikat. Bisa nggak Allah langsung ciptakan malaikat? Langsung ciptakan manusia? Nggak ada ngobrol kayak gini. Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa ada obrolan ini? Kenapa Allah cantumkan dalam Al-Quran? Tujuannya apa? Tujuannya kita ngambil pelajaran. Bahkan disebutkan dalam hadis, dalam perkataan para ulama ya, Rasulullah itu adalah orang yang paling rajin bermusyawarah. Artinya apa? Minta pendapat. Bahkan Masya Allah, banyak keberkahan jika kita sering meminta pendapat dari orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman. Jadi biasakan, jangan biasakan kalian mau apa-apa saja diem. Bahkan itulah kenapa juga kita sekedar kalau ada sama guru kan izin aja, kita apa mau keluar minta izin. Nah, apalagi dalam urusan-urusan kehidupan dunia, sebaiknya minta pendapat, bermusyawarah. Jadi itu pelajaran pertama adalah dianjurkan kita bermusyawarah. Bahkan di antara sifat-sifat orang beriman dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa amruhum syura bainahum, dan mereka ya senantiasa ya bermusyawarah dalam urusan-urusan mereka. Dan ternyata di antara ciri ya hari ini orang mau sukses itu di antara cirinya bukan lagi pinter sendirian. Jadi cerdas iya ya, kemudian ramah iya, tapi yang ketiga adalah bisa bekerja sama. Bahkan kalau dalam kurikulum vitae itu ada dikatakan bisa bekerja dengan tim, ya enggak? Ya kan? Bisa bekerja dalam tim. Artinya apa? Bisa bermusyawarah, ya. Nah, boleh dibuka ya surahnya wa amruhum syura bainahum, ya. Ini di surah Asy-Syura ya. Walladzina stajabu li rabbihim, dan orang-orang ini ciri-ciri orang-orang yang ya orang-orang yang kemudian dicintai oleh Allah ya. Walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Surah Asy-Syura ayat 38 ya. Nah, ini ciri-ciri daripada orang-orang yang dicintai Allah atau orang-orang yang bertakwa adalah mereka itu senantiasa bermusyawarah dalam urusan mereka ya. Nah, jadi kalian biasakan minta pendapat sama guru ya, biasakan minta pendapat kepada orang tua. Jangan sebentar-bentar ngambil keputusan sendiri saja ya. Nanti lama-lama kalau nggak terbiasa bermusyawarah, nanti dalam urusan-urusan besar kalian juga akhirnya terlalu pede memutuskan sendiri. Padahal bermusyawarah itu adalah Allah contohkan langsung dalam penciptaan manusia di awal kejadian kita ya. Nah, kemudian Allah berfirman qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Selanjutnya apa? Wa 'allama adamal asma'a kullaha. Nah, maka setelah Allah mengatakan aku lebih tahu dari engkau wahai para malaikat ya, sungguh aku mengetahui hal yang tidak kamu ketahui. Para ulama mengatakan juga dari kata-kata ini a'lamu ma la ta'lamun, maknanya adalah engkau tidak tahu wahai malaikat bahwa makhluk yang baru kuciptakan ini ya, dari mereka ya mungkin akan ada juga yang kamu khawatirkan, yang tadi yasfikud dima ya, kemudian yang merusak, yufsidu fil ar, kemudian merusak, iya ada. Tapi dari mereka akan aku lahirkan para syuhada, para nabi, orang-orang solih ya, para siddiqin, wasuhada wassolihin. Dan ya itulah Allah biasanya para ulama mengatakan setiap tahun Allah memperlihatkan hikmah penciptaannya kepada para malaikat secara umum. Lewat apa? Lewat bulan Ramadan. Selama apa? 1 bulan. Ini loh
di antara hikmah penciptaanku. Lihat, dia ini punya syahwat. Kalian ingat gak peristiwanya Nabi Ibrahim dan istrinya? Waktu mereka biijlin samin, waktu mereka itu memotong ya, menghidangkan makanan dari kambing muda yang dibakar. Wih, gitu ya. Kambing bakar muda baru. Tapi apa? Malaikat nggak sentuh. Kenapa? Karena malaikat nggak punya syahwat. Nggak ada pengen makan, itu nggak ada. Jangan dibilang hebat ya malaikat nggak pengen makan. Ini memang nggak ada. Rasa pengen makannya itu nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau dia, makanya kenapa kamu nggak sentuh gitu kan? Nah, karena memang nggak ada seperti itu. Nah, yang hebat ini adalah manusia, yang dia syahwat makannya ada, tapi dia juga dibekali oleh Allah dengan ketaatan sama Allah. Ya, nusabbihuka, taat sama Allah. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mengkhianati, tidak pernah melanggar perintah Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu ada sifat juga di kita. Jadi yang hebat itu adalah kita. Karena kita punya sifat syahwat, ditambah bukan hanya syahwat loh kalian, kita punya nih. Allah mengizinkan siapa lagi? Mengizinkan setan dan bala tentaranya panjang hidupnya, nggak mati-mati, ya kan? Sampai ada seorang ulama mengatakan, siapa sebenarnya yang amal solehnya paling panjang? Sebenarnya, seandainya setan itu beriman kepada Allah, ya, maka dia adalah orang yang paling panjang usianya dan bisa jadi paling banyak kebaikannya. Kalau mau dimaksud, tapi apa? Dia diizinkan Allah hidup panjang, tapi apa? Semuanya perpanjangan hidupnya itu cuma mau menunda azab, menanti azab aja. Ya kan? Nah, sekarang siapa yang mengizinkan Allah, mengizinkan syaitan untuk bisa hidup, untuk bisa mengalir di aliran darah kita, untuk bisa melihat kita 24 jam, kita nggak bisa lihat dia, ya kan? Kan Ustazah sering ulang-ulang, kelebihan setan cuma satu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, itu aja. Ya, apa itu? Mereka bisa lihat kita 24 jam, kita nggak bisa lihat mereka 24 jam. Satu lagi, mereka bisa majrodam, mengalir lewat aliran darah. Itu peluang yang Allah berikan. Buat apa itu Allah berikan? Bisa nggak Allah nggak kasih gitu setan? Bisa. Tapi kenapa Allah jadikan itu? Karena mau menguji. Makanya hidup ini ujian. Menguji sekuat apa potensi malaikat yang bisa keluar dari diri kita. Kenapa? Karena kita ini kalau kita ini adalah makhluk yang maksudnya diciptakan dari dua unsur. Kalau semuanya dari satu unsur aja, malaikat dari cahaya, ya kan? Kemudian satu lagi apa? Kalau jin dari api. Kalau kita dari tanah, min sulalatin min tin. Tapi apa? Summa sawwahu. Kemudian kami sempurnakan wa nafakha fihi mir ruhihi. Dan kami tiupkan padanya ruhku. Ruhnya. Ruh siapa? Nyanya kembali kepada Allah, ruhnya Allah. Jadi kita ini makhluk yang ada dua hal. Ada sifat-sifat tanah, sifat-sifat bawah, ada ruh, sifat-sifat langit. Sekarang kenapa kita bisa lebih tinggi daripada malaikat? Kalau kita karena kalau malaikat nggak ada sifat-sifat tanahnya, nggak ada sifat-sifat buruknya ya, nggak ada syahwatnya tadi, nggak ada setan yang ganggu, nggak ada. Dia mah bersih dari setan, bersih dari hawa nafsu, ya kan? Makanya ada yang malaikat itu dari pertama diciptakan sampai nanti dia diwafatkan, kerjanya hanya sujud. Dan mereka tidak pernah merasa futur. Futur apa? Capek. Memang dia nggak ada. Kalau kita bentar-bentar capek, duduk gini doang capek, sholat sunnah capek, ya kan? Puasa capek, semua capek. Karena memang ada yang hawa nafsu yang mengganggu kita. Kita harus kuat. Nah ini jadi makanya kemudian kenapa ada kata-kata ataja'alu fiha may yufsidu fiha? Artinya kita ini punya sifat yang buruk, yang mungkin sampai kita tuh berbunuh-bunuhan. Jadi kayak Ustazah nih punya potensi bunuh orang. Dua potensi Ustazah ini, merusak dan membunuh. Tapi juga punya potensi yang sama, yaitu nusabbihuka wa nuqaddisulak.
Ya. Berdasarkan ayat ini ya. Yang bisa senantiasa mensucikan Allah, memuji Allah dan mensucikan Allah dalam kondisi apapun. Nah, makanya di Quran itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi qad aflaha man zakkaha, ya kan? Allah sudah mengilhamkan. Jadi Allah memang ada sifat buruk itu ada dalam diri kita. Tapi Allah juga mengilhamkan sifat baik. Makanya kullun muyassarun bima khuliqa fi. Semua tapi dimudahkan atas pilihan-pilihan hidup dia. Enggak ada kata-kata gini ya, memang kayaknya aku nih kayaknya condongnya ke neraka sudah. Jadi apa-apa paling aku lihat neraka juga, ya sekalian aja. Enggak ada begitu. Ya. Harusnya apa? Kita semua bisa punya kemungkinan besar jadi penghuni neraka, punya kemungkinan besar yang sama jadi penghuni surga. Ya. Maka tugas kita apa? Berjuang untuk senantiasa yang kita angkat itu adalah potensi-potensi malaikat atau ruhnya Allah Subhanahu wa taala ya, yang Allah sudah titipkan sama kita. Nah, jadi qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Jadi yang pertama yang bisa kita ambil adalah pelajaran pertama adalah pentingnya bermusyawarah. Nanti boleh kita akan bahas tersendiri ya, apa itu musyawarah, seperti apa bentuknya, itu memang perlu juga penjelasan. Yang kedua adalah petunjuknya adalah bahwasanya kita ini sama-sama punya potensi yang sama untuk merusak dan membunuh, juga untuk apa tadi? Mensucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana malaikat. Kemudian kenapa ujungnya Allah menggambarkan qala inni a'lamu ma la ta'lamun? Karena tujuan Allah adalah dari manusia ini yang Allah sempurnakan dengan dua bekal penciptaan, dari tanah dan dari ruhnya Allah. Maka tujuan Allah agar lahir dari kita dengan penuh perjuangan, dengan penuh pertarungan, tidak seperti seheroik malaikat ya, akan lahir ya orang-orang yang solih. Dan juga tidak seheroik jin, karena jin itu nggak ditugaskan untuk memakmurkan bumi. Jin itu alamnya sendiri. Jin itu juga diberikan tugas dan amanah ya, tapi di alam jin yang terbatas gitu, nggak nampak. Nah, kita nggak tahu alam jin seperti apa, tapi mereka juga ada ibadahnya. Cuman nggak seluas kita. Kalau jin nggak bisa dia ngambil batu bara, itu nggak bisa, ya. Kemudian menjualnya nggak bisa, nggak kelihatan. Kalau kita bisa berjualan, jualan cendol, jualan batu bara, nanti uangnya disedekahin, bisa. Jadi peluang manusia itu paling besar. Makanya kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para ulama mengatakan kenapa jinna dulu wa ma khalaqtul jinna wal insa, karena memang yang awal diciptakan jin dulu, baru manusia. Lanjut ya. Nah, jadi tadi setiap bulan Ramadan Allah ingin memperlihatkan bagaimana jadi Allah itu membanggakan kita semua di hadapan para malaikat. Di hadapan bahkan seluruh makhluk di bumi. Bahkan di hadapan syaitan-syaitan. Ini loh hikmah penciptaan. Inilah manusia yang kuberi syahwat, kuberi juga petunjuk Al-Quran, kuberi juga setan untuk menggoda, tapi mereka bisa beribadah, bisa menjaga, bisa kemudian menyembahku. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, setelah Allah menyampaikan aku lebih tahu wahai malaikat daripada engkau, ya, Allah langsung menyampaikan tentang ilmu. Nah, jadi adik-adik, ternyata alasan dasar kita dihidupkan di muka bumi ini apa? Untuk mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang paling tinggi, ilmu bisa mengenal Allah. Lewat apa? Lewat ilmu-ilmu syar'i, Quran dan hadis dan sirah nabawiyah dan semuanya, juga termasuk ilmu kehidupan yang kita jalani hari-hari. Lewat ujian hidup kita, lewat rasa sedih, lewat rasa galau, lewat rasa suka, lewat rasa bahagia yang kita rasakan setiap hari yang berganti-ganti. Disitulah tujuan Allah ingin mengenalkan dirinya kepada kita. Karena tujuan kita diciptakan adalah menjadi hambanya Allah. Ya, jadi
Makanya wa'allama Adamal asma'a kullaha. Disebutkan oleh para ulama itu Adam dijelaskan semua hal tentang apa? Tentang nama-nama. Makanya biasanya kalau mau belajar bahasa kita hafal mufradat dulu, hafal kata-kata dulu, tahu kosakata dulu ini apa-apa namanya gitu kan, benda-benda dulu. Bukan langsung gurunya lompat. Ini apa namanya dek? Melompat gitu dulu. Biasanya apa namanya ya, benda-benda dulu. Bukan langsung pekerjaan. Karena benda-benda itu penting. Sampai disebutkan oleh para ulama, disebutkan juga benda ini apa fungsinya, seperti apa, dijelaskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang Allah yang hanya maha. Allah kan yang milik bumi, bisa aja langsung disetting semuanya. Jadi Adam semuanya tahu. Nah, kemudian dalam surah Ar-Rahman Allah menjelaskan, ya, Ar-Rahman, ya kan? Allamal Quran. Di antara bentuk kasih sayang Allah apa yang pertama? Ar-Rahman adalah allamal Quran. Diajarkan kepada kita Al-Quran. Baru apa? Baru khalaqal insan. Ada enggak? Anda buka di Quran, Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Apa? Ar-Rahman khalaqal insan allamal Quran. Enggak ada kan? Ar-Rahman, ya kan? Ar-Rahman allamal Quran. Kemudian wa khalaqal insan. Nah, jadi ada sekalian, di sini pentingnya juga kita untuk senantiasa terus menuntut ilmu. Alhamdulillah kalau di Pesona ilmunya turah-turah ya. Yang penting mau duduk aja, ya, banyak yang bisa memberikan ilmu ya, ustadzah-ustadzahnya. Tinggal mau bersabar mengamalkan ilmu, mencari ilmu. Nah, itu aja yang jadi permasalahan dari kita, ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi bahwasanya di sini pentingnya ilmu itu menjadi hal yang utama. Bahkan dia sudah menjadi hal yang istilahnya kalau para ulama mengatakan tuh seperti darah dan daging, ya. Darah dan daging manusia itu sudah diselimuti oleh kesiapan untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita itu sudah diciptakan, sudah disiapkan dalam keadaan fitrah, ya. Nah, jadi maksudnya apa? Sudah ada fitrah untuk mencari ilmu, untuk suka dengan ilmu itu ada. Nah, cuman kita yang kadang-kadang yang kurang mengasahnya, ya. Nah, seperti itu ya. Yang dicari yang ilmu yang mudah-mudah aja, yang gampang-gampang. Nah, saya ulang tadi, makanya tadi dalam surah Ar-Rahman ya, Ar-Rahman, bahkan ya kalau dalam surah Ar-Rahman ini Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Kalau kalian mau lihat khalaqal insan itu penciptaan kita diapit oleh apa? Allamal Quran sama allamahul bayan. Jadi hakikat manusia itu dia awalnya adalah harus disertai dengan ilmu, di akhirnya untuk dia bisa berla ilaha illallah ujung hidupnya harus ditambah juga dengan ilmu. Jadi pencapaian puncak tertinggi seorang manusia bisa menyebut la ilaha illallah nanti di akhir hayatnya. Kenapa? Karena dia belajar ilmu. Ya itu. Jadi nggak boleh main-main, apalagi ilmu agama. Makanya beberapa ulama mengajarkan kepada kita, nanti mudah-mudahan di Pesona juga dimulai ya. Jadi pertama sebenarnya secara teknis ini ya, harusnya itu kita sudah selesai membaca kitab tafsir muyassar, ya, terjemah Quran yang ringan, yang mudah, harusnya selesai. Baru nanti baca tafsirnya, kan ilmu itu ada tingkatannya. Tapi tahapannya harusnya minimal kita semua selesai tafsir muyassar. Alhamdulillah ustazah mungkin nanti memulai, sudah ada yang mau wakaf ya buku tafsir muyassar. Nah itu nanti kita pelajari tafsir muyassar ya. Kemudian apa yang kedua? Minimal jadi harus selesai. Tafsir muyassar itu selesai. Yang kedua minimal selesai sampai habis tuh kitab Riyadhus Shalihin yang syarahnya. Ya, itu. Yang ketiga apa? Ini yang dasar-dasar dulu ya. Minimal kita semua tahu ya tentang apa?
tentang ilmu fikih. Kalau kita pakai kitabnya, kalau kita pakai manhaj Imam Syafi'i misalnya, ya udah kitab Syafi'i ya, fikihnya Imam Syafi'i kita kuasai. Untuk apa? Untuk perkara ibadah. Sama apa lagi? Sama Sirah Nabawiyah yang ringkas juga ada. Kenapa? Karena itu menggambarkan bagaimana Rasul menerapkan isi Al-Quran. Itu dulu tahapannya ya. Jadi jangan lompat-lompat dulu, harusnya itu kita pelajari hari-hari ya. Dan itu kalau usah dihitung, kalau sehari kalian baca tafsir Muyassar 1 halaman aja, itu 1 tahun 8 bulan ya, 1 tahun 8 bulan 40 hari lah itu selesai ya. Nah seperti itu. Jadi tinggal bagaimana berterusan kita, berterusan ya. Karena memang ilmu itu kalau nggak dipaksakan, dia nggak pernah sempat. Saat itu kemarin kenapa tiba-tiba teringat itu, karena kemarin tuh ada tetangga di sini itu nikah sama orang Turki. Suaminya orang Turki. Ustadz lihat ini orang kok sholatnya agak beda di Masjid Al-A'la ya. Ngobrol ternyata orang Turki. Orang Turki ngobrol ke sini, dia cerita, umur saya 60 tahun. Alhamdulillah saya bersama 7 teman saya, kami sudah menyelesaikan membaca tafsir fi zilalil Quran dalam waktu 1 tahun. Saya lihat ya Allah, usianya 60 tahun. Dan mereka mau murojaah lagi. Kenapa? Karena hari ini ujian kehidupan ini dengan maraknya orang menghafal Quran ya. Orang akhirnya mencukupkan dengan membaca Quran aja sama menghafalkannya, tapi nggak tahu terjemahannya, nggak tahu apa isinya. Nah itu ya, makanya ini harus kita mulai. Bahkan sudah ada sebenarnya dari dulu, Ustazah pernah ikuti yang namanya kajian itu metode tikror. Metode tikror itu cukup kita bisa menyelesaikan ya kata-kata susah. Jadi dia tuh metodenya, Ustazah pernah ingat tuh ikutin, 1 halaman Quran itu dicari kata-kata susahnya aja. Karena apa? Ternyata hampir 1000 berapa kata itu dalam Quran itu terulang. Pengulangan aja. Dan yang paling banyak pengulangannya di surah Al-Baqarah. Jadi kalau orang sudah menguasai surah Al-Baqarah ya, mufradatnya yang susah, dia baca Quran berikutnya sudah mudah. Gitu. Nah, tapi kan ini semua harus belajar, karena memang PR kita itu sekarang kalau tahsin, tahfiz sudah selesai kalian. Masuk ke berikutnya, mengamalkan. Dan itu dimulai dari apa? Dari tadabbur. Tadabbur, bisa bertadabbur bagaimana caranya? Dimulainya dari kemudian memahami isinya apa, terjemahnya apa. Ya. Bahkan kemarin kan yang Ustazah Dede itu cerita ya, Ustazah Dede yang kemarin kita undang dari Amerika, dia cerita murid-murid mereka yang non muslim, ada juga yang non muslim ikut ke masjid biasanya, ada juga yang muslim, itu rata-rata bisa jatuh hati sama Quran ya, bukan dari bacaan lafaznya, tapi dari setelah membaca terjemahannya dalam bahasa Inggris. Wow, very amazing, tiba-tiba dia bilang gitu. Wow, bilangnya sangat dahsyat gitu ya. Nah, mungkin adik-adik juga nggak tahu isinya. Ya, oh ini tahu-tahu. Ustaz aja sering tiba-tiba, oh ya Allah, kemana aja gue gitu kadang-kadang. Ini ternyata gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu memang tahapan yang harus kita jalani. Sehingga tadi ya, kita baru masuk kepada wa'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, kemudian ini kita selesaikan sampai ayat 31 ya. Kemudian summa, setelah Allah mengajar kepada Adam semua nama-namanya, summa aradhum 'alal malaikah. Kemudian Allah perlihatkan kepada para malaikat. Terus berfirman, Allah menunjukkan tentang tadi Allah bilang, aku lebih tahu malaikat daripada yang engkau tahu gitu ya. Ditunjukkan, maka langsung diajarkan Adam ini ilmu. Nah makanya gini, kalau ada di antara kita yang nggak suka dengan ilmu ya kan, pokoknya males-malesan dan sebagainya, maka ingat itu bukan hakikat. Berarti kita keluar dari hakikat penciptaan kita.
kita berarti apa? Melenceng ya dari maksud penciptaan. Makanya tadi yang Ustaz bilang, kalau orang tuh sudah sibuk di ilmu, dia tidak sibuk lagi sama urusan kecantikannya. Yang ada 84% wanita Indonesia merasa tidak cantik, itu nggak ada lagi. Karena apa? Sudah sibuk dengan ilmu ya. Bahkan kalau ada seseorang itu, kalau di Amerika tuh orang nggak lihat lagi orang itu cantik, udah bosan. Dilihat tuh isi kepalanya apa, pintar apa enggak. Mau kayak apa dia pasti dihormati, sejelek apapun dihargai. Gitu ya. Jadi dengan ilmu, kalau kita secantik apa, sejelek apa, secantik apapun, nih gitu ya, ilmu apapun, kalau dia kurang cantik, kurang menarik, nggak usah ikut di kajiannya, kurang cantik orangnya. Kadang-kadang begitu. Sama juga dengan ustadz, kurang menarik. Banyak kayak ilmunya tapi kurang menarik, lihat wajahnya, capek kita di sana gitu ya. Makanya dulu pernah juga ada, itu ramai, itu pasti pengajiannya karena ustadznya ganteng. Ada yang masih begitu ya. Atau banyak itu pengajian karena ustadznya cantik. Itu na'udzubillah kalau kayak gitu kita ya. Ukurannya bukan itu lagi, karena ukurannya adalah ilmu ya. Nah, ilmu di sini juga, mohon maaf pada sekalian, ilmu kalau dalam versi Islam bukan sekedar banyaknya wawasan. Tapi ukurannya adalah ketakwaan sama Allah. Karena innama yakhshallahu min ibadihil ulama, yang paling takut sama Allah. Nah, kemudian lanjut ya, sedikit lagi nih. Maka kemudian summa aradhum 'alal malaika. Maka Allah memperlihatkan kepada malaikat. Ya, Adam diajarkan, kemudian dilihatkan kepada para malaikat semua benda-benda itu. Kemudian Allah bilang sama malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shodiqin, kata Allah. Wahai para malaikat, coba sebutkan nama semua benda-benda ini jika kamu orang yang benar. Nah, itu kan diuji sama Allah. Ya. Maka kemudian apa kata malaikat? Malaikat nggak tahu karena bukan wilayahnya, gitu kan? Qalu subhanaka la ilma lana. Nah, kenapa Adam bisa tahu nama-nama benda? Karena ada kata-kata wa 'allama Adamal asma. Siapa wa 'allama apa artinya? Dan dia Allah mengajarkan. Kita jadi harus tahu kalau sampai hari ini kita dapat ilmu, sumbernya mana? Dari Allah. Kenapa malaikat nggak tahu? Karena nggak diajarin sama Allah. Makanya malaikat bilang apa? Qalu subhanaka, maha suci engkau. La ilma lana. Kami nggak ada ilmu karena yang kamu ajarkan hanya Adam ya Allah. Tujuannya apa? Untuk jadi khalifah, ya, untuk makmurkan bumi. Jadi Allah itu telah memilih para malaikat untuk beribadah di arasy Allah, di langitnya Allah, dan Allah memilih kita manusia untuk beribadah di bumi dengan segala perjuangan kita. Makanya kan dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yang gagah perkasa, kata para sahabat, ya Rasul, bagus sekali kalau dia tuh jihad fisabilillah, badannya kekar besar. Rasul bilang apa? Kalau dia keluar rumah, ya, dalam rangka mencari nafkah buat keluarganya, nafkah yang halal, maka huwa fisabilillah, dia di jalan Allah. Siapa yang keluar mencari nafkah, seseorang yang seperti itu keluar dalam rangka membantu orang tuanya yang sudah tua, huwa fisabilillah. Mananya apa? Ibadah. Manusia itu beda. Ibadahnya itu bekerja, ya, beramal sholih, itu ibadahnya. Kalau malaikat ibadahnya apa? Sujud, ruku, itu bertasbih, memuji Allah. Ibadah kita beda. Duduk kayak begini, memasak di dapur, makan ibadah juga kita. Karena kalau kita tidak makan, ya kan, tidak punya kekuatan kita. Gitu. Ya, jadi gitu ya, ada sekalian. Nah, kemudian kata malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Karena engkau ya Allah maha alim dan maha hakim. Nah, insyaallah nanti maktok berikutnya kita akan bahas ya ayat 32-nya di ayat 33-nya di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum hadirin sekalian, jazakallahu khairan atas perhatiannya. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada tambahan. Selamat datang ya Allah, Bunda lamanya tidak berjumpa ya. Bisa hadir lagi di majelis ini, alhamdulillah. Silakan. Enggak di mungkin. Dari Bunda dan calon Bunda ada yang ingin bertanya?
Hah? Ya sebentar. Nggak ada pertanyaannya, Dek? Berapa menit lagi buka puasa? Oh, itu ada mbaknya, ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Saya mau menanyakan untuk perihal ilmu kan sekarang lebih banyak ke apa sih namanya itu lebih banyak dari handphone kan ya Ustaz ya? Iya, iya betul. Jadi gimana nih supaya kita apa ya namanya itu lebih memanfaatkan. Kadang-kadang kita lagi cari misalnya tentang parenting nih di HP gitu. Tiba-tiba kan ada iklan apa ke muka yang lain gitu kan. Tiba-tiba jadi kepo gitu kan lihat. Iya, iya, iya betul. Malah keterusan jadi malah lupa yang tujuan utamanya. Gimana supaya kita itu apa ya namanya itu benar-benar ke tujuan utama gitu gak sampai pengen jadi apa sih menghapus kekepoan lah gitu istilahnya. Iya, betul. Sama tuh kayak saya tuh, ke distract artis tiba-tiba yang lagi viral. Wah, dia sekarang begini. Padahal tadinya mau cari materi tuh, ya. Sama itu Mbak. Jadi memang itulah ya ujian-ujian akhir zaman. Makanya ya, adik-adik dan kita semua ustazah juga harus memahami. Masya Allah. Jadi zaman ini ya, kita perlu sadari, zaman ini semakin bertambah zaman, itu kata Rasul bukan makin baik, makin rusak. Ya. Kenapa Rasul bilang begitu? Bukan berarti kita kemudian dan kita nggak boleh kan termasuk syirik itu, kita mengutuk zaman itu termasuk syirik, karena zaman itu makhluknya Allah. Dan Allah takdirkan begitu. Maksudnya apa? Supaya kita ini makin bersungguh-sungguh mencari ilmu, menjaga diri, menjauhi dari fitnah. Kalau saya biasanya kalau kayak begitu daripada mengganggu, kadang saya lihat, tapi saya batasi Mbak. Kadang-kadang kalau saya tuh kayak berita artis atau apa yang lagi viral, itu juga perlu. Kadang-kadang kan saking seringnya tuh muncul tiba-tiba. Oh ini dia sudah begini ya gitu. Nah, tapi saya nggak lama-lama. Astagfirullahaladzim, harus cepat, jangan terlalu. Nanti kan kadang-kadang satu berita ini kepo, kapan ya kejadiannya gitu kan kita ya, gitu. Iya gitu lagi. Jadi perlu dibatasi. Kalau saya juga perlu dibatasi. Misalnya, ingat ya kamu dari jam sekian harus selesai. Ya, cari ilmunya. Karena ntar lagi ada kewajiban yang lain. Ya, gitu. Jadi kalau bisa selesai. Jadi kalau bisa kita pakai waktu. Kalau untuk khusus kita. Nah, kemudian bagaimana nih kalau untuk kalau saya tuh biasanya memang memanfaatkan waktu lagi masak bersih-bersih dapur, saya manfaatkan waktu juga untuk cari ilmu, dengerin muhadharah, kadang murojaah Quran, itu selalu saya manfaatkan. Karena gadget ini sebenarnya masya Allah kalau saya bilang sama anak saya luar biasa. Dari ulama yang zaman dulu yang kita nggak bisa ketemu, kita sekarang bisa ketemu. Untuk ketemu saya Sukordowi itu kebanggaan luar biasa, almarhum. Tapi dengan adanya YouTube kita bisa ngelihat muhadharah yang baru 1 bulan kemarin, berapa bulan kita bisa lihat. Bahkan ulama-ulama yang hebat kita bisa lihat. Artinya kemudahan luar biasa. Tinggal maksimalkan yang baik. Nah jadi kalau terdistrak caranya memang kita harus paham hakikat waktu. Hakikat kita mau ngapain. Ya harus sadar gitu ya. Yang kedua, satu lagi ya, yang menariknya adalah di zaman yang sudah semakin rusak. Dalam hadis Rasul mengatakan keberkahan waktu itu diangkat. Maksudnya apa? Nanti ada yang kalau bisa ngetes di sini yang anak-anak utrujai, anak-anak asrama nih ya. Coba dites, kata Rasul itu 1 hari itu setara keberkahannya itu dengan kamu bakar kertas atau bakar daun. Jadi bukan bakar pohon, bakar daun. Jadi 1 hari itu nilainya itu ya, keberkahan itu hanya seperti orang bakar kertas ya, mungkin enggak sampai berapa menit. Ya, kayak gitu 1 hari. Kita kan sering ya, kayak dari pagi tiba-tiba udah azan maghrib, ngaji sore, ngapain aja tadi ya gitu kan. Pernah kan begitu ya, sering bahkan. Kayaknya banyak yang belum selesai ya, sudah sore aja gitu. Nah, apalagi kalau sudah ke mall itu, kalau ke mall tuh nggak kerasa kan langit semuanya terang ya. Nah, kemudian apa? Ditambah lagi sudah waktunya seperti itu, banyak kematian, ganteng, banyak kematian mendadak. 3 itu berpasangan, ya. Keberkahan waktu diangkat, zaman semakin rusak, banyak kematian mendadak. Ngeri kan? Ngeri nih. 3 ini menyeramkan nih sebenarnya. Nah, ini hakikat ini perlu kita sadari sehingga kita bisa banyak-banyak minta pertolongan Allah untuk bisa diberkahi waktunya.
Kalau saya tuh Mbak sampai saya bilang sama Allah, ya Allah hari ini kegiatan saya ini ya Allah, bantulah hamba, kuatkan, mudahkan, ya, berkahi, lindungi, gitu ya, seperti itu. Karena saking itu kadang-kadang maksudnya kadang ada hal yang di luar dugaan, yang akhirnya banyak hal yang nggak bisa terjadi dengan mudah gitu. Jadi kita butuh sekali bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala di masa-masa ini ya. Nah mungkin itu kalau saya biasa mensiasatinya juga dengan seperti itu, dan biasanya itu saya sudah harus tahu saya mau cari apa, sampai seperti apa, pertanyaannya apa, harus selesai. Jadi kita tahu tujuan kita buka HP. Itu juga kadang-kadang Mbak saya lupa mau ngapain tadi ya, cari apa, oh ya gitu, pernah sering ngeblank ya, itu sudah tua bayangin. Jadi kadang-kadang perlu dicatat. Saya biasanya punya buku catatan, punya buku diary sendiri, yang di belakang saya catat ide-ide harian apa aja yang saya mau kerjain apa aja gitu. Kalau biasanya kalau dulu sih yang sudah dikerjakan juga apa, sekarang tapi nggak sempat, biasanya yang mau dikerjakan aja dah gitu ya, apa saja sehingga tercatat, sehingga tahu. Mungkin itu ya, insya Allah semoga bisa menjawab. Kita sudahi, ada yang mau ditambahkan? Nggak ada? Kita sudahi ya dengan sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, juga hajat saudara-saudara kita yang hari ini juga ikut membantu kita bersedekah dan mempunyai hajat yang banyak, untuk bisa mendapatkan hajat dunianya maupun akhiratnya. Insyaallah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana innana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa khassatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina
في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.